Berikut adalah cara menggunakan asesmen minat bakat. Yang pertama adalah klik link yang ada di deskripsi video ini, kemudian akan membuka, ketika itu linknya diklik akan membuka drive semacam ini, seperti ini. Kemudian silahkan dari 3 file ini diambil 2 file saja, yaitu yang Google Sheet dan Google Doc saja ya. Google sama Google Doc kita seleksi langsung. Ingat hanya 2 ini ya yang akan kita copy, hanya 2. Nanti Google Form-nya akan otomatis ke copy ya. Dan sudah kita seleksi, kita ulang, nah, seleksi, klik kanan, kemudian make copy, diklik, ditunggu sebentar, ada pemberitahuan di sini, ditunggu sampai selesai. Nah, ini sudah ya, sudah copy to file to my drive. File tadi sudah akan copy masuk ke my drive, kemudian kita klik my drive ya. Nah, tadi walaupun yang kita copy 2, nanti yang tercopy 3, karena yang formulir ini akan otomatis tercopy mengikuti dari Google Sheet-nya. Nah, langkah berikutnya, 2 file ini kita simpan ke folder. Nah, kita buat folder baru di Google Drive. Kita buat folder baru, namanya silahkan saja. Di sini akan saya namai asesmen minat bakat, MIBA saya tulisnya, dan create. Ya, ini sudah muncul ya foldernya. Kemudian 3 file ini kita pindahkan ke folder tersebut ya. Caranya kita seleksi semuanya ya. Kemudian kita tarik langsung ke sini ya. Semacam ini bisa, atau kita seleksi semuanya kemudian klik kanan. Saya ulang, saya contohkan satu persatu ya. Yang sheet misalkan ini ya. Klik kanan, kemudian move to, ini juga bisa. Nah, kemudian dari my drive ini kita cari asesmen MIBA, nah, kemudian di move. Nah, atau cara kedua, diseleksi semua filenya yang akan kita pindah, diseleksi yang akan kita pindah, kemudian kita tarik ke asesmen MIBA. Nah, sampai muncul seperti ini, kemudian dilepas. Ini sudah tidak ada di my drive, tapi sudah pindah ke asesmen MIBA. Langkah berikutnya silahkan bisa di rename masing-masing file. Jika sudah rename, kemudian kita yang akan kita pakai adalah nanti Google Sheet-nya ya, diolah datanya di sini. Kemudian untuk otomatisasi nanti juga di sini. Nah, sebelum itu kita siapkan dulu folder untuk menampung laporannya ya. Kita siapkan folder. Foldernya 2, yang satu nanti bentuknya untuk menyimpan PDF, yang satunya adalah untuk menyimpan Google Doc-nya. Saja namanya silahkan, kemudian sampai folder tadi untuk PDF-nya. Ya, setelah di rename dan sudah buat 2 folder ya, berikutnya kita buka satu persatu. Yang pertama adalah Google Form-nya. Nah, Google Form-nya di sini silahkan bisa diedit gambarnya, kemudian namanya ini juga bisa, ini juga boleh ya. Sampai di sini masih boleh diedit. Kemudian yang bagian section 2 di sini identitas diri ini bisa diedit, namun bagian di sini nama ini tidak boleh diedit, jenis kelamin ini tidak boleh diedit, untuk pertanyaannya ya ini tidak boleh diedit sama sekali, usia juga tidak boleh diedit, untuk namanya ya, untuk pertanyaannya, kelas ini cukup begini saja, tidak usah diedit. Yang boleh diedit adalah di sini
ya. Misalnya ini disesuaikan dengan kelas yang akan kita pakai, bisa 10, 1, 2, 3, 11 dan seterusnya, silahkan bisa dipakai. Itu saja yang boleh diedit dari Google Formulir ya. Untuk ngedit gambar nanti silahkan cari yang lain, cari tutorial yang lain. Kemudian nanti kita cek, kita gunakan nanti di akhir untuk ngecek otomatisasi ya. Kita biarkan dulu. Kemudian di Google Doc kita buka di sini, silahkan bisa diedit apa saja ya. Yang perlu diketahui, urutan di sini ya, yang ada angka-angkanya di sini tidak boleh diedit ya. Untuk tipe minat, deskripsi boleh diedit, kegiatan minat dan bakat yang disesuaikan juga boleh diedit. Nanti di sini bisa ditulis jika dibutuhkan untuk mengakses untuk mengasesmen ekskul, misalkan nanti di sini ditulis ekskul yang disarankan. Jika pelajaran ya nanti pelajaran yang disarankan. Jika nanti untuk pekerjaan dan seterusnya nanti bisa disesuaikan. Di sini adalah hubungannya apa yang disarankan. Sementara untuk minatnya seperti apa nanti sudah akan muncul di kolom di sini. Kemudian deskripsi minatnya juga akan muncul di kolom deskripsi. Yang boleh diedit adalah judulnya saja, untuk angka-angkanya tidak boleh diedit. Kemudian di sini ada tanda seru 2 kemudian tutup kurung kurawal. Di sini adalah nanti akan diganti nama. Jadi data-data yang diupdate oleh tanda seru dan tanda kurung nanti akan dirubah menjadi data yang ada di Google Sheet. Nanti akan saya tunjukkan. Nah, ini berarti di sini yang 2 nanti akan diganti nama, nanti boleh diganti posisi juga boleh, tapi nanti yang dirubah dengan nama adalah ini. Warna boleh diganti, silahkan semua diganti bisa. Dan 5 ini nanti adalah jenis kelamin, boleh ditambahi depannya boleh. Kalau di sini nanti akan muncul laki-laki misalnya seperti itu. Dan yang 6 ini nanti adalah akan diganti dengan umur yang diinput tadi di Google Form. Dan yang 4-nya adalah di input akan terisi kelas yang tadi dari input. Kemudian tanggal tes akan terisi di sini. Itu adalah Google Doc-nya ya, silahkan bisa diedit apa saja. Ya, silahkan diedit. Yang penting adalah kode-kode di sini nanti harus sudah bersesuaian. Kemudian kita menuju ke Google Sheet-nya ya. Di Google Sheet nanti sudah ada satu ini jangan diedit, yang bagian form di sini biarkan saja. Kemudian yang perlu diedit adalah di bagian deskripsi ya, di sini. Tadi hubungannya dengan tujuan dari asesmen. Kalau tujuan asesmennya adalah kegiatan untuk mengasesmen kegiatan apa yang sesuai. Nah, di sini nanti bisa diisi kegiatan yang disarankan. Misalkan di sini ada robotika, olahraga, sains, fotografi dan seterusnya. Ini lebih ke kayak ekskul ya. Kemudian nanti jika diperlukan untuk asesmen pemilihan mapel bisa diganti dengan mapel apa saja yang sesuai dengan jenis minatnya. Tentunya untuk ini yang lebih tahu ngisinya adalah guru BK. Nanti bisa dikoordinasikan dengan guru BK sekolah masing-masing. Bisa juga misalkan untuk pemilihan jurusan kuliah, bisa juga untuk pekerjaan. Nanti tentunya yang tahu jenis minat apa, kegiatannya apa adalah kalau di sekolah adalah guru BK, kalau misalkan digunakan untuk pekerjaan mungkin psikolog ya. Untuk riasek ini sudah banyak sekali referensinya, namun di sini saya tidak akan ke sana ya. Nanti silahkan koordinasi dengan guru BK ataupun psikolog. Itu yang pertama yang akan diedit ya. Itu saja ya. Jadi ini nanti akan muncul ke Google Doc. Nah, tadi Google Doc yang tadi yang tanda-tanda di sini bisa dicek di Google Sheet melalui olah data ya. Di olah data, nah di sini ada nomor paling atas 1, 2, 3, 4 ini adalah yang akan diganti. Jadi misalkan tadi tanggal itu kan di nomor 1 ya, nanti akan muncul nomor 1 itu tanggal ya. Kemudian nomor 2 nama, maka nanti nama-nama nomor 2 yang ada di Google Doc tadi akan berubah menjadi nama yang ada di sini ya. Email nanti ini tidak muncul di Google Doc, namun nanti ini adalah untuk pengirimannya ya. Ini tidak perlu diedit karena ini isinya adalah kode-kode, nanti takutnya salah klik nanti kodenya tidak berjalan. Jadi ini tidak perlu diedit ya. Yang diedit hanya di deskripsi saja. Ini hanya untuk tahu saja, untuk ngecek sudah cocok tidak sama dengan yang di sini dengan yang di Google Doc. Nah, berikutnya untuk dapat otomatisasi semuanya ya, yang pertama kita lakukan, coba dulu di klik cetak ya, namun
sebelum klik cetak ada beberapa yang harus kita modifikasi dulu. Jangan diklik cetak sekarang. Caranya sebelum cetak, klik extension ya. Saya ulang lagi, kliknya extension, kemudian upscript. Nanti akan muncul ya, script seperti ini ya, banyak kode seperti ini. Nah, yang perlu dirubah hanya baris 1, 2, 3, hanya baris 1, 2, 3 ya. Baris 1 ID folder ini nanti diisi dengan ID folder yang sudah kita buat untuk Google Doc-nya ya. Jadi langsung saja kita praktekkan. Untuk mengganti baris pertama, buka Google Drive-nya yang doc report ini ya, yang doc report ini namanya terserah tadi apa, dibuka. Ini intinya adalah folder yang digunakan untuk menyimpan dokumen laporan yang berupa Google Doc. Nah, yang di copy yang mana, diisinya ini yang paling atas, kita di atas ini ya, di blok dari paling belakang sampai garis miring ya, sebelum garis miring. Nah, ini kan di tengah ini tidak ada yang sablon, tidak ada garis miringnya. Jadi dari belakang terus sampai sebelum garis miring ya. Kita copy dengan pencet Ctrl C bisa, atau di klik kanan copy juga bisa ya. Kita copy ke sini ya, yang ini kita hapus ya, kita ganti dengan klik kanan paste ya, atau bisa juga dengan Ctrl V ya, jadi Ctrl V. Nah itu. Kemudian baris kedua ini PDF folder kita lakukan yang sama tapi dengan yang PDF ya. Tadi yang doc ini untuk menyimpan Google Doc-nya, yang PDF nanti untuk menyimpan PDF-nya. Nanti yang dibagikan ke peserta atau ke siswa adalah yang ada di folder PDF di sini. Kita buka, caranya dibuka, ini sudah, kemudian dipilih di sini tadi ya, dari paling belakang sampai ke sebelum garis miring. Nah, kita copy, Ctrl C, kemudian di sini ya kita blok ya, delete dulu biar aman, baru Ctrl V ya. Kemudian yang ketiga ini ada ID asli. ID asli ini adalah ID dari dokumen ya, Google Doc yang kita edit tadi ya. Lihat cara ngambilnya di mana, sama kita buka Google Doc-nya ya, yang ini ya, Google Doc yang ini. Setelah Bapak Ibu edit semuanya, kemudian dilihat paling atas sama posisinya, tapi tidak dari paling belakang Bapak Ibu. Nanti kita lihat di sini ada edit gitu ya. Nah, sebelum edit itu ada garis miring. Nah, ID-nya itu sebelum garis miring sampai garis miring berikutnya sebelumnya juga. Jadi di tengah ini tidak ada garis miringnya. Nah, kemudian di copy ya, buka ke upscript tadi, bagian 3 kita hapus, kemudian kita paste ya, kita paste. Nah, sudah, maka ini sudah siap ya, kita simpan dulu di sini. Save projectnya kita simpan. Nah ya, berarti sudah siap semuanya untuk kita gunakan aplikasi di sini. Nah, untuk mencoba di sini sudah saya sediakan satu file, tinggal klik cetak. Ketika ini masih true ya, maka ketika dicetak nanti dia tidak akan tercetak. Di file jadi ini kita hapus dulu semua filenya. Nah, atau kalau nanti sudah terhapus, kalau di sini sudah false ya, nanti baru bisa muncul ini nanti ya. Kita cek dulu sebentar, kita tunggu ini loading. Ya, ini sudah false ya. Bentar. Ya, ini false. Nah, tombol cetaknya kita klik. Dia running script. Untuk pertama kalinya biasanya nanti butuh izin ya, butuh izin. Nanti diklik saja. Nah, ini butuh izin, kita klik continue. Nah, di beberapa komputer mungkin tidak langsung ini ya, nanti akan muncul
perhatian situs Anda tidak aman dan seterusnya, nanti diklik bagian kiri bawah di sini, lanjutkan atau continue, nanti sampai muncul seperti ini ya, kemudian diklik kanannya ya, kemudian ke bawah diklik allow atau izinkan. Nah, kemudian kita coba ya, kalau sudah kita coba kasih klik cetak. Nah, nanti ada running script seperti ini. Ini digunakan ketika misalkan anak-anak sudah ngisi ternyata dia tidak terkirim. Nah, kita cek di sini, kita lihat di sininya false apa true. Ya, sudah finish. Kita cek di Google Drive-nya ya, bagian doc-nya. Ya, ini sudah muncul. Kalau di doc-nya kita lihat, ini doc-nya sudah muncul ya. Nah, kalau di PDF-nya kita cek juga. Ya, ini ya, ini sudah muncul 4 tahun dan seterusnya. Itu sudah, programnya sudah siap. Tinggal kita siapkan untuk otomatisasi. Jadi kalau ini kita lakukan berarti semuanya manual Bapak Ibu, jadi tidak otomatis ketika ngirim kemudian dapat email. Nah, supaya dapat otomatis kita buka lagi yang tadi extension Upscript ya. Tadi karena program sudah jadi, ini tidak usah dirubah lagi, cukup di paling kanan di sini ada gambar jam ya, trigger kita klik, kemudian add trigger di sini, dan yang paling atas ini list of file-nya diganti menjadi auto ya, kemudian langsung yang paling bawah diganti on form submit, artinya setiap formulir masuk baru nanti program itu akan dieksekusi secara otomatis dan di save. Sama nanti akan muncul perizinan, diklik saja dan diklik allow. Oke ya, ini sudah siap, saatnya kita cek apakah otomatisnya nanti bisa berjalan. Kita buka Google Form-nya, kemudian kita coba di preview, masukkan email yang akan dikirimi. Nama, acak saja, ini bisa juga diperlihatkan ke anak didiknya, jadi nanti milih saja. Ini harus ke cek semua ya, kalau ada satu baris yang belum ke klik nanti tidak akan mau next ya, tidak akan mau next. Misalkan ini kurang satu, nanti tidak akan bisa next. Ini sudah semua, kita next. Kemudian yang berikutnya adalah 8, ini harus milih 8. Jadi kalau milih satu nanti masih ada garis merah di kanan kiri ini, dia tidak bisa ya, sampai 8. Ini saya acak saja. Nah, ini kalau sudah hilang berarti sudah 8. Tandanya di situ tinggal di submit. Ya, kita tinggal cek, kita tunggu emailnya. Cek emailnya. Masuk. Ya, ini ya, ini yang baru masuk, kita buka. Ini hasilnya.
berarti program kita sudah berhasil. Kita juga bisa cek di sini ya, tadi folder di PDF-nya yang di folder kita, yang tadi di email siswa, folder kita sudah benar. Dan coba di doc-nya juga ada, misalkan perlu editing sedikit, misalkan ada anak yang keliru data mau diperbaiki, di doc-nya ini aja yang kita perbaiki, tidak apa-apa ya. Dan untuk sheet-nya, datanya muncul di sini. Nah, nanti dari data inilah yang akan kita lihat ya. Jadi kalau nanti mau mengolah, ini yang diambil nama, kelas, dan di sini nih ya, 3 teratas inilah yang akan kita pakai, seperti itu ya. Demikian tutorial untuk membuat asesmen minat bakat otomatis yang akan terkirim kepada siswa menggunakan Google Workspace dan akun belajar ID. Terima kasih.